Mbak Puan yang begitu all out ya untuk memastikan partainya menang di 2024 dan capres yang diusung oleh PD Perjuangan itu juga memenangkan pertarungan. Nah, saya sebut all out karena dari pidato maupun dari nada suara plus sekaligus tekadnya itu terlihat bahwa Puan ingin menegaskan kepada pemilih termasuk konstituen PD Perjuangan maupun non PD Perjuangan bahwa tidak ada lagi faksionalisasi berkaitan mengenai capres yang diusung oleh PD Perjuangan. Jangan lupa itu sebelum Mbak Puan kemarin pidato terang benerang dan sebelum Ibu Mega menetapkan Mas Ganjar sebagai capres 21 April 2023 kemarin, itu Mbak Puan salah satu kandidat kuat yang akan diusung oleh partainya sebagai capres, tetapi yang mendapatkan dukungan oleh ketua umum sama Puan Maharani. Kita ucapkan ya selamat haji dan nanti di sana mudah-mudahan hafal gitu ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika baik, innal hamda wa nimata la kawal mulk la syarikalak ya. Mudah-mudahan beliau berdua hafal ya. Kalau di polling jangan-jangan nggak yakin tuh hafal. Labbaik Allahumma labbaik ya. Tapi kita doakan mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur dan hajah yang mabruroh, baik kepada Ganjar Pranowo maupun kepada Puan Maharani. And then the question is, diundang kerajaan yang mana mereka? Kalau Anies Baswedan diundang oleh kerajaan Arab Saudi, dan sekarang dia sudah bertemu dengan beberapa tokoh di sana, termasuk nanti ada di Indonesia hari ini ada 50 orang yang gratis visa undangan raja. Ada juga visa undangan raja yang digunakan untuk haji-haji khusus itu. Banyak meskipun pegang visa yang sebut itu, tapi dia bayar. Itu banyak kami temukan gitu. Dan umumnya yang mendapat visa-visa kayak gitu biasanya diberikan fasilitas di guest house kerajaan. Nah, ketika di kerajaan kan bukan cuma satu orang, banyak orang yang ketemu di situ. Ya kita berhusnudon aja, beliau ketemu di Saudi Arabia itu sebuah kebetulan karena sama-sama niat ibadah, apalagi semua pakai baju ihram, mereka semua siap-siap berangkat ke Arafah. Namanya mau berangkat ke Arafah, rombongan itu harus kumpul di lobi, baik itu. Tapi karena itu dilakukan 100.000, datang ada yang sudah 4 hari sebelumnya naik kapal dan lain sebagainya. Jadi Mbak Puan saya yakin tahu hal itu dan kemudian dilaksanakan di Gelora Bung Karno. Jadi ini sepertinya ada sebuah dalam menyampaikannya gitu. Terasa emosinya itu mulai beliau menyampaikan salam, menyapa tamu-tamu, dan kemudian ketika mulai memotivasi. Kalau didengerin ya, ini agak ada yang unik mungkin karena saya juga ada di situ gitu kan, dan saya juga mungkin merasakan itu karena memang dari mulai dengar nggak kalau suaranya Mbak Puan tuh agak tercekat gitu, tercekat karena sebuah emosi. Mas Burhan juga mungkin bisa lihat gitu kan, sepertinya antara emosi yang besar sekali, antara haru dan lain sebagainya bergabung jadi satu, kemudian dirasakan, saya merasakan bahwa semangatnya ada di dalam menyampaikan itu dari awal hingga akhir. Ada pertemuan dengan seorang ulama besar di sana. Saya tidak tahu ya. Yang datang ini kan ketua DPR dan gubernur Jawa Tengah plus calon presiden dari the ruling party, dari penguasa. Kira-kira ada sambutan khusus nggak? Harusnya secara teoritis satu kapasitas Anies Baswedan itu sudah disama oleh Ganjar Pranowo. Apa itu kapasitasnya? Yaitu sesama sebagai calon presiden. Sama kan sebagai calon presiden, bahkan Ganjar Pranowo lebih jelas, yaitu dicalonkan partai yang memenuhi presidensial threshold. Tapi ada kapasitas lain yang Anies sudah hilang, yaitu kapasitas sebagai gubernur. Ditambah sekondannya, yaitu ketua DPR. Ditambah tentu nanti kedutaan besar yang akan banyak mengurus. Maka kalau misalnya Ganjar dan Puan tidak lebih disambut dibandingkan Anies Baswedan di kerajaan Arab Saudi, maka itu menjadi tanda tanya besar ya, sejauh mana sesungguhnya kemampuan diplomasi orang berdua ini di kancah internasional.
bagaimana Indonesia lebih baik. Mumpung di Tanah Suci mendoakan Indonesia ini maju, makmur, tentram, adem, ayem menghadapi pemilu 2024. Tapi dari foto itu kan ada Pak Soeharto ya Pak. Ya. Itu apakah memang beliau yang mempersatukan si Mas Ganjar dan Mas Anies itu gimana sih? Wah, nggak tahu saya itu. Kalau saya dugaannya itu aja kan. Puan, Ganjar, dan Anies bersua usai lempar jumroh. Bahas apa saja? Dikutip dari bisnis.com Jakarta. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dan bakal calon presiden baca pres yang diusung Partai Nasdem Anies Baswedan bertemu usai melempar jumroh kedua dari Mina, Jumat 30 Juni 2023. Menurut Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah yang mendampingi Puan Maharani sekeluarga beribadah haji, Ketua DPR bertemu dengan Anies Baswedan yang juga tanpa direncanakan di Ghost House di Mina, Saudi Arabia. Saat keduanya beristirahat usai kegiatan panjang itulah bertemu. Kedua beliau saling bercakap-cakap santai, saling mendoakan apalagi sedang berada di Baitullah sebagai tempat yang bermustajabah untuk berdoa. Kedua, beliau bicara yang ringan-ringan saja, apalagi Mbak Puan usai lempar jumroh sebagai simbol telah mengusir hawa jahat, membuahkan tali silaturahmi, kata Said lewat rilisnya Jumat 30 Juni 2023. Said berharap pertemuan kedua tokoh ini bisa menciptakan kondisi politik tanah air lebih sejuk, lebih asyik tanpa ketegangan dan satwa langka. Apalagi PDI Perjuangan tidak ingin suasana Pilpres 2024 penuh ketegangan seperti yang terjadi pada Pilpres sebelumnya. Karenanya saatnya memberi tauladan kepada rakyat bahwa perbedaan politik tidak lantas membuat sesama kita saling memutuskan silaturahmi, apalagi saling bermusuhan, ujar Ketua Banggar DPR RI ini penuh harap. Seperti diberitakan sebelumnya, tanpa direncanakan pula, Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden dari PDI Perjuangan bertemu dengan Anies Baswedan di Tanah Suci. Tampak terlihat dalam foto mereka bersama istri masing-masing, serta Menteri PPN atau Kepala Bappenas Suharto Monoarfa. Saat ditanya terkait pertemuan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan, Said Abdullah menyatakan bahwa pertemuan keduanya juga tanpa direncanakan sebelumnya. Karena kami semua sama-sama melaksanakan ibadah haji, wajar saja jika kami saling bertemu. Apalagi panitia haji menempatkan para tokoh tersebut masuk kategori Very Important Personnel (VIP) yang tentu saja jumlahnya terbatas. Dan di tempat yang tersedia terbatas pula. Kondisi inilah yang memudahkan pertemuan keduanya. Mohon doanya pertemuan tokoh-tokoh bangsa ini membawa kebaikan ke depan, ungkas Said. Said berharap pertemuan kedua tokoh ini bisa menciptakan kondisi politik tanah air lebih sejuk, lebih asyik tanpa ketegangan dan satwa langka. Apalagi PDI Perjuangan tidak ingin suasana Pilpres 2024 penuh ketegangan seperti yang terjadi pada Pilpres sebelumnya. Karenanya saatnya memberi tauladan kepada rakyat bahwa perbedaan politik tidak lantas membuat sesama kita saling memutuskan silaturahmi, apalagi saling bermusuhan, ujar Ketua Banggar DPR RI ini penuh harap.